Oke, sudah recording. Oke, thank you udah ngingetin Yogi ya Mas Yogi. Thank you. Bentar, saya dismiss dulu. Sebentar. Oke, kemudian udah sih ini. Terus singkat cerita kita langsung masuk HTML. Oke. Mesti tahu dulu nih HTML itu apa. Oke. Nah, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi ini hanya sebagai markup ya, bukan programming language ya. Jadi kalau ada yang ngomong ini bahasa pemrograman, bukan guys. Jadi ini cuma marking aja. Ngasih tahu teks ini mau diapain gitu. Biar browsernya ngenerjemahin itu. Sesimpel itu sih. Kemudian contohnya kurang lebih seperti ini. Mungkin udah ada yang pernah lihat, mungkin ada yang baru pertama kali lihat nih. Aduh Kak, udah pusing, berbina, udah berkunang-kunang nih mata nih lihat begini gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang udah biasa Kak gitu, ya kan. Kurang lebih bentuknya seperti ini, terbagi dari beberapa komponen, ada HTML-nya, kemudian ada head-nya, ada body-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung aja ya. Persiapan prakteknya, oke. Yang nomor 1 sudah punya semua belum? Kita langsung praktek aja ya. Sudah punya semua ya harusnya ya. Disiapin deh 1 sampai 4, guys. Untuk browsernya harus punya salah satu antara Chrome atau Firefox. Untuk text editor kalian langsung ketik aja di Google Sublime download. Sublime 3 download. Itu free, jadi itu text editor sebenarnya free tapi nggak pakai laptop nggak apa kan, ya berarti nggak praktek ya Kak ya, cuman mantengin dong ya. Saya pakai VS Code nggak apa-apa Kak Isan. Ini buat yang teman-teman yang benar-benar baru aja. Jadi itu linknya guys, kalau yang mau download nggak apa-apa, saya tunggu, tenang aja. Kalau ada yang mau nanya ya sekalian. Thanks sudah ingetin Kak Yogi. Siap. Kak, share screen-nya kurang jelas. Waduh. Aman harusnya, Kak. Pasti, Kak. Oke. Jangan lupa di-download dulu, diinstal. Harusnya bentuknya, bentar Kak download dulu. Oke, nggak apa-apa, kita tungguin. Teman-teman yang udah ke-download, mohon ditunggu ya, teman-temannya ya, yang lainnya. Sambil kita nunggu, guys, ada polling nih. Saya mau lihat nih. Seberapa besar persentasenya ya. Sorry. Ya. Tuh. Ada polling tuh buat yang teman-teman yang sambil nungguin gitu ya. Bisa diisi tuh pollingnya. Ada yang udah tahu belum HTML itu apa atau CSS? Wow. Ada yang mau ditanyain sambil mungkin? Sambil kita tunggu teman-teman. Mantap. Oh, ternyata 68% masih new ya. Gak apa-apa. Kita gerak bareng guys dari sekarang. Oke, naik terus nih 17%. Oke. Pakai Notepad++ atau Dreamweaver portable boleh nggak? Boleh Kak. Kalau yang sudah punya text editor sendiri, sudah punya pegangan text editor sendiri nggak apa-apa. Sublime itu buat teman-teman yang baru terjun dan kalau saya tawarin kebanyakan nanti bingung. Makanya saya tawarin Sublime aja. Gitu. Madep tuh apa Kak? Madep. Kakak recordnya nanti dikirim. Ya Kak, pasti dikirim. Bang, bikin web sama buat web di WordPress beda ya Bang. Kalau WordPress itu sebenarnya framework atau sebutnya CMS ya.
content management service yang mana kalian tinggal next aja, udah jadi gitu loh. Cuman kadang di WordPress kan mesti customize, ada beberapa elemen yang mesti kalian customize, dan kalian mesti ada basic HTML dan CSS-nya itu supaya kalian ngerti apa yang perlu diedit sih gitu. Jangan salah, WordPress itu jumlah itu kalau di luar ya, di luar negeri ya, jangan di luar negeri, di Indonesia aja deh. Itu yang freelancing bikin WordPress kecil-kecilan ataupun sampai gede juga banyak. Jadi tergantung spesialisasi kita aja sih gitu. Soalnya laptopnya masih diperbaiki kakak, jadi saya bisa belajar kak. Oke siap, nggak apa-apa. Habis download diinstal dulu kan bang. Benar, habis download diinstal ya guys, yang Sublime sama satu browser, jangan lupa. Bedanya apa kak, text editor Sublime dan lain-lain? Aduh, kalau dibahas panjang kak, mesti nyoba sendiri itu. Yang di download Windows itu kan kak, benar sekali, yang Windows ya. Tergantung kalian pakai Linux apa Windows. Kalau Windows ya Windows, kalau Linux ya Linux. Seperti itu. Ada yang belum kah? Kita tunggu, kita tunggu. Oke, sudah terjawab semuanya. Sisa 7 orang yang belum jawab. Apa? Terima kasih. Sambil kita tunggu teman-teman kita yang lagi download. Bentar kak, lagi download. Siap. Kak Oktavina ya. Apa? Kita bareng-bareng saja. Buat teman-teman yang udah punya text editor sendiri, boleh sambil tidur-tiduran, tengkurap, jungkir balik juga nggak apa-apa. Bang, kalau udah kebuka aplikasinya, habis itu diapain lagi? Ya, sebentar, nanti saya share screen. Kita tunggu teman-teman kita yang belum dulu. Sinyal saya lemah, Kak, dan nanti lama, nggak apa-apa, kita tungguin. Oke, saya kasih contoh ya. Ininya seperti apa bentuknya. Sebentar. Udah nih, Kak. Oke, sebentar ya. Bikin web lewat Blogger bisa kan? Bisa. Blogspot maksudnya ya? Blogger tuh Blogspot ya. Kalau Blogspot itu kan kalian cuma dapat satu page aja ya. Jadi kalian nggak bisa bikin multiple page seperti itu. Yang kita bikin itu, yang kita pelajari itu gimana bikin blogernya. Nah, lo. Gimana cara bikin blogernya. Nah, blogger itu Blogspot ya. Oke, sepertinya sudah banyak yang sudah selesai. Saya akan ganti show-nya biar Oke, tampilannya seperti ini. Benar nggak? Oke, kelihatan nggak guys? Bang, liatin cara install Sublime dong. Waduh, tinggal next aja kak, itu harusnya. Nggak masalah. Nggak, license-nya juga kalau maksudnya harusnya nggak susah sih installnya. Tinggal diklik-klik aja next. Kelihatan ya Sublime-nya? Kok di Sublime auto close ya? Wah, salah install kali itu kak. Harusnya tampilannya seperti ini nanti. Kelihatan ya? Saya pakai Mac jadi agak sedikit beda mungkin tampilannya.
Oke, sudah semua? Ada yang masih kesulitan nggak? Boleh ceritakan. Send chat to masih loading download, sinyal lemah. Aman bang, saya sudah bikin folder. Oke. Mas Muhammad Aldiansah, kabarin ya kalau sudah selesai ya. Jadi kalau kalian sudah di Sublime, kalian bisa pilih open, terus open. Jadi folder yang kalian bikin tadi bisa langsung dipilih ya, web pertamaku itu. Nah, folder ini akan kita pakai ke depannya nanti di workspace ini, kita sebutnya workspace ya. Jadi semuanya akan kita bikin di sini filenya dan terorganisir di dalam satu folder ini dulu. Mas Ilham, masih Kak, ini saya coba install lagi. Ajar Kak. Oke, dua lagi ya yang belum. Yang bikin foldernya di luarnya, bukan di Sublime. Di luar Kak, nanti di Sublime-nya di open. Jadi kalian kalau di Windows berarti di D misalnya, bikin aja folder web pertamaku. Nah, kemudian di Sublime tinggal di file, kemudian open. Gitu. Kalau nggak Ctrl O, kalau kalian bingung, tekan Ctrl O. Nggak bisa open Kak. Kak Muhammad Yasid gimana tuh nggak bisa opennya? Harusnya di open folder ada, open folder aja kok harusnya, nggak ribet. Kak, nanti di share di mana ya link recordnya, nanti kita bikin grup ya Kak Ayu, rame-rame, nanti kita ngobrol di situ aja. Yang mau kenalan dah di situ, siapa tahu ada penjodoh ya kan. Tadi Kak Ayu ya yang nyari pacar ya. Oke, Kak Artawan sudah juga. Siapa lagi tuh? Oke Kak, sudah bisa, mantap. Ada yang masih belum kah? Angkat tangan, raise your hand. Saya sudah buat folder tapi belum mau. Nggak maunya gimana Kak? Setelah buka foldernya sudah dibuat, di Sublime-nya di open, kemudian di file, open. Ya. Kalau di Windows open folder kalau nggak salah. Open folder. Nah, pilih folder yang kalian bikin barusan. Seperti itu. Sudah Kak? Sudah Kak? Sudah Kak? Mantap. Aku cuma nyimak nih, nggak ada laptop. Aduh, Kak Ayu, sayang sekali. Nggak punya laptop atau lagi diperbaiki laptopnya, Kak? Buat foldernya di mana, Kak? Terserah, Kak Raffi. Terserah, mau bikin dimanapun. Dibikin dulu di D misalnya, kemudian di file, kemudian open. Nah, terus pilih foldernya yang mana. Seperti itu. Tampilan agak sedikit beda ya, karena saya pakai Mac. Kak Hendrik, masih nggak tuh? Masih nggak bisa nggak? Coba dari awal dong Kak. Ini masih awal banget Mas Aldi. Buka aja Sublime-nya, kemudian bikin folder, kemudian open folder, benar. Sorry, ini agak beda soal di Mac. Kemudian pilihnya open folder, benar sekali. Kalau sudah semua kita tunggu Kak. Kita tunggu teman-teman yang belum. Mas Aldi sudah dibuka Sublime-nya, kemudian pilih file, open folder. Nah, pilih folder yang tadi. Seperti itu. Kak Hendrik, mana Kak Hendrik? Kak Hendrik. Aldi sudah. Kak Hendrik, apakah sudah? File, open folder ya, Kak Hendrik. Saya minum dulu. Sudah Kak, mantap. Wah ini idealnya sih sebenarnya tatap muka ya, cuman kita lagi COVID begini, ntar saya kecinduk sama Pemda lagi, nanti saya didenda. Oke, jadi kita online aja dan saya harap semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kalau ada yang problem, langsung aja di chat panel. Nanti teman-teman kayak tadi Kak Jimmy, thank you banget udah bantuin. Nanti akan ada yang bantu teman-teman juga. Oke.
Oh iya, karena bukanya di open file. Ya, maaf tampilannya agak beda. Sudah di Mac. Jadi open folder ya guys, open folder, pilih foldernya. Oke, kita bikin web pertama kita. Oke. Bentar. Saya urus Windows dulu ya. Banyak open Windows. Oke. Oke, let's go. Pertama bikin folder, sudah ya. Ada solatnya nggak ada dong, tenang saja. Kemudian buka folder, sudah ya. Semua posisi sudah begini ya bentuknya ya. Udah ada foldernya. Kalau tandanya begini berarti ketutup foldernya, kalau begini berarti kebuka tuh foldernya. Lagi kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian kita bikin sebuah file index baru. Oke. Klik kanan di foldernya, kemudian new file. Kelihatan new file-nya? Oke. Biasa web page itu selalu dimulai dengan tadi ya, doctype HTML. Ya, bener nggak tuh? Doctype HTML. HTML kecil. Oke, biasa kita selalu gini. Ini tuh tandanya kita memberitahu kepada browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Dan jangan lupa di save. Oke. Save-nya itu sebagai namanya index.html. Kalau bentar, sepertinya ini mesti saya share screen aja. Sebentar ya. Sorry. Share screen desktop 1. Oke, nah nih biar teman-teman kelihatan semua. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Cara save-nya Bang, maaf. Cara save-nya Ctrl S. Langsung Ctrl S saja. Berarti udah bikin nih foldernya tadi. Saya ulang ya, dari awal banget ya. Di folder ini, klik kanan, new file. Oke, kemudian kalian tentukan dulu. Ini adalah, tanda seru, doctype HTML. Bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Kemudian file save ya. Oke, kemudian kasih nama index.html. Ya. Pastikan foldernya di folder yang benar, di folder web pertamaku ini. Oke, nah harusnya tampilan udah seperti ini nih. Jadi kalau kalian lihat di atas ini ada tulisannya index.html. Berarti nama filenya sudah benar. Sampai sini dulu. Harusnya bentuknya udah berubah nih. Ini namanya highlighting. Enaknya pakai text editor seperti itu. Di highlight sama dia. Sampai sini dulu. Udah ada yang masih ada kesulitan? Ada ya? Sepertinya aman semua. Oke, sudah? Kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, kok warnanya nggak berubah ya, Kak? Nah, make sure, Kak, tadi nge-save-nya index.html. Ya, nggak berubah tuh karena biasanya nama filenya salah. Atau kalian close dulu, terus kalian buka lagi di kiri nih. Ini kan begini nih. Nah, kalian buka lagi filenya. Biasanya kalau yang Sublime, beberapa Sublime itu versinya mesti di close dulu dokumennya, baru sadar ya, oh ini dokumen HTML. Seperti itu. Oke, sudah ya? Ilham, lanjut ya. Oke, dokumen HTML itu intinya ini akan kita buka di browser, dan browser akan menerjemahkan tagging yang ada di sini kita. Oke, biasanya bentuknya itu selalu dimulai dengan HTML. Bentuknya. Oke, bentuk itu selalu seperti ini. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Kak, kok yang ini nggak ada tag penutup ya? Karena ini special element, jadi nggak punya penutupnya, guys. Jadi kalau misalnya ini selalu kalian ngodingnya atau nulis sesuatunya tuh di dalam tagging ini ya. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Jadi kita ngasih tahu ke browser nih, ini enter aja nggak apa-apa nih guys, nggak ada masalah.
kita ngasih tahu ke browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Oke, nah kemudian dalam dokumen HTML ini pasti ada head ya. Head itu menentukan ini adalah bagian kepalanya. Seperti itu. Nah, karena head adalah bagian dari HTML, oke, jadi ini adalah elemen di dalam HTML, kita harus biasakan namanya indentasi. Nah, ini buat kalian yang baru belajar programming, indentasi itu sangat penting supaya kalian nggak pusing. Oke, karena head ini adalah miliknya HTML, kalian mesti majukan ini. Jadi kalian blok dulu, kalian tekan tab. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kan bisa langsung lihat nih, oh head itu adalah miliknya HTML. Nah, kalau ada yang nanya nih, Kak, dari mana taunya head itu punya HTML? Ya memang seperti itu strukturnya. Ini struktur paling dasar. Oke, setelah head kita ada body. Oke. Nah, body ini semua berhubungan dengan teks, formatting dan sebagainya. Oke. Kita coba tulis iseng dulu nih di body. Oke. Untuk menyatakan sebuah teks itu adalah sebuah paragraf di dalam body, ini kita ikutin Bang, ya ikutin aja Ibrahim. Justru praktek kan, kita harus minimalisir teori ya. Jadi full praktek kita nih sampai selesai nanti. Sampai jam 3 subuh gitu. Oke. Di body elemen paling dasar itu adalah P. P itu adalah paragraf. Jadi apapun yang kalian tulis di dalam sini itu adalah paragraf. Oke. Nah, kenapa paragraf itu agak maju, Kak? Ya karena paragraf itu adalah elemen punyanya si body. Oke. Sebenarnya di dalam sini nggak masalah, cuman biar lebih enak aja. Gitu ya. Oke, kalian saya kasih contoh, misalnya saya ketik sini. Ini halo semuanya. Ini pertama kali saya coding. Oke. Nah, kalau sudah ditulis seperti itu, kalian buka folder kalian tadi, folder web pertamaku tadi, ada file index.html, benar ya? Kalian double klik, oke? Nah, nanti akan muncul di browser seperti ini. Ups, nah tuh, halo semuanya, hari ini pertama kali saya coding. Sampai sini nih, pasti banyak bingung, oke? Silakan ditanya dulu. Oke, Kak Raffi nih, Kak Muhammad Arif. Kak, saya masih bingung, Kak. Oke, Kak Raffi, kita bahas Kak Arif. Kak Arif dulu nih. Bingung di bagaimana, Kak Arif? Yang Mas Raffi dulu deh. Mas Raffi, mohon maaf saya belum bisa buat file index HTML, Kak. Oke. Di bagian folder ini Kak, siapa namanya? Kak Raffi. Oke, Kak Raffi, perhatiin ya. Di dalam folder ini kan tampilannya sudah seperti ini ya. Diklik kanan, kemudian new file, oke. Ketik aja misalnya tadi tulis aja doc type HTML, oke. Kemudian pilih file, save, pastikan tempat save-nya udah bener ya di dalam web pertamaku, kemudian index.html, pastikan nama filenya sudah benar. Ini tampilan agak beda ya guys, karena ini saya pakai Mac, jadi tampilan save-nya disesuaikan dengan masing-masing laptop teman-teman. Ini ya, Mas Raffi ya, oke. Habis itu kan save, udah harusnya jadi file ini nanti. Jadi file ini nanti. Oke, untuk Mas Hartawan Ansar, gimana caranya lihat hasil coding web kita di internet? Untuk di internet agak belakangan nggak? Mungkin di sesi berikutnya ya, karena ini kita belajar dulu gimana ngebikin nge-styling halamannya dulu. Kalau sampai langsung ke internet, pertama ada cost, ada biayanya. Bukan dari saya biayanya, memang itu biaya hosting gitu. Memang dari provider yang kalian bisa cari aja di rumah web. Tapi ada yang gratis juga beberapa gitu. Cuman agak ribet ngedeploy-nya. Oke, kita belajarin dulu, kita fokus Kak. Kita bisa lihatnya tidak di internet tapi di browser dulu. Oke, seperti tadi ya. Kalau kalian sudah save index.html seperti ini, kalian buka folder kalian, kemudian double klik index.html-nya, pasti langsung tampil di browser. Seperti itu.
Kak, habis paragraf kemana lagi Kak? Habis paragraf tadi di save dulu ya, jangan lupa ya. Tekan Ctrl S, Ctrl S atau file save. Oke. Kemudian buka folder kalian, Windows Explorer. Ini saya bentuknya kayak begini, jangan bingung ya. Cari folder kalian tadi yang web pertamaku, masuk ke dalam folder itu, cari file index.html ini. Ya. Index.html ini kan yang lagi kalian edit nih sekarang juga. Seperti itu. Nggak harus pakai aplikasi XMPP ya Kak. Belum. Karena XMPP itu kalau sudah masuk ke PHP Kak, sudah masuk ke bahasa pemrograman. Mas Ibnu nanya nih, ada Mas Ibnu nanya kenapa harus pakai tanda seru sebelum doctype HTML? Karena doctype itu special element dan dia tidak akan diulang lagi dimanapun. Dia memang sudah kodratnya seperti itu Kak. Saya juga nggak tahu kenapa tuh si developernya bikin seperti itu. Tapi itu tag khusus yang kita nggak akan temukan lagi di lain manapun. Satu file cuma satu aja. Jadi memang khusus udah ikutin aja seperti itu. Nah, jadi kalau udah download, bikin folder, terus save terus, gagal download, memori nggak cukup, laptop temen, aduh. Nggak apa-apa Kak, nanti recording aja ya. Nanti Kak Ayu bisa nonton berulang-ulang lah gitu. Semoga suara saya nggak bikin bosan ya kan. Bang, saya pas buka folder kenapa nggak muncul tulisan yang tadi kita ketik di Sublime ya? Buka foldernya di mana nih Kak? Harusnya kalau dibuka folder nih, ada nih index HTML harusnya. Karena kalian bikinnya di dalam folder ini kan. Seperti itu. Asmi izin live karena sambil kerja. Oke Kak, nggak apa-apa. Teman-teman yang masih mau ikut praktek, lanjut ya. Di Windows Explorer tuh, Windows Explorer buka foldernya. Nggak ada Kak isinya, berarti belum ke save Kak. Ya, ingat Kak Ibrahim, kita mulai dari awal dulu ya. Kita ulangi dari awal ya. Di Sublime ini, open folder, cari foldernya, web pertamaku, kemudian open, oke, kemudian di folder ini, klik kanan, new file, tulis doctype, oke, HTML, kemudian di save, oke, kasih nama index.html. Pastikan Kak Ibrahim save-nya itu udah di folder yang benar. Seperti itu. Oke, sudah muncul di web. Mantap tuh, thank you. Kak, title dalam tag header tidak dimasukkan. Oke, kita lanjut ya. Soalnya udah mulai nggak sabar nih sepertinya. Oke, nah kalau kalian lihat di browser yang sudah berhasil, kan sudah muncul ya. Halo semuanya, ini pertama kali saya coding, ya kan. Nah, sebenarnya ini kalau kalian klik kanan, kalian inspect, ya. Ya sebenarnya ini yang kita tulis tadi, benar nggak? Tuh, lihat. Ya kan? Sama aja kan? Ini doctype HTML yang kita bikin tadi. Ini HTML-nya. Ya kan? Nah, kalau kalian penasaran dengan website yang kalian mau bikin, kalian mau curi-curi elemennya, mau curi-curi skill-nya, kalian bisa aja, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya Facebook nih, facebook.com gitu ya. Ini halaman webnya bentuknya HTML-nya seperti apa sih Kak? Gitu. Ya nanti kelihatan gitu. Kita coba detik deh misalnya. Kumparan. Misalnya. Ya, kumparan misalnya. Kumparan, kalian ketik aja inspect. Nah, tuh kelihatan semua tuh. Udah, Kak ribet banget Kak. Iya memang udah begini. Memang mereka, inilah yang bikin programmer itu dibayar dengan benefit yang lumayan karena untuk ngurusin keribetan yang di dalam sini nih. No, tuh, ya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, tenang saja. Oke, itu ya. Ini adalah halaman website yang pertama kali kalian bikin, dan ini kan jelek nih. Masa namanya index.html Kak? Kumparan aja, kalau saya ketik kumparan aja namanya kumparan.com tuh, ya kan. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus tambahin tag title gitu. Oke. Misalnya ini kalau saya terserah kalian mau apa, misalnya tag arc ID adalah belajar bersama
membangun bangsa misalnya. Oke, jangan lupa ditutup title-nya. Oke, jangan lupa di save. Balik lagi ke browser, kemudian di refresh. Jangan lupa refresh ya, refresh. Tuh kan berubah. Bener nggak? Sampai sini aman nggak kita? Kak, title dalam tag saya bisa browser kata halo. Ini pertama kali lewat HP. Wah, mantap. Lewat HP. Anjay sih itu keren. Keren kalau bisa. Oke, mantap ya. Kita mantapkan lagi nih. Oke, masuk ke materi berikutnya. Sampai sini dulu. Harusnya sudah lancar ya. Makin rame nih, 39 orang. Ya ampun nih, pada baru bangun nih pas ini. Oke, kita lanjut. Oke. Apapun yang kalian tulis di sini, ya kalian mesti perhatikan HTML itu tidak mengenal pre-formatting ya. Pre-formatting itu masih gini. Kalau kalian enter berkali-kali nih, terus kalian save lagi nih dokumennya, ya. Kalian balik ke browser, kalian refresh, tulisannya nggak akan ke enter. Kalian mesti ngasih tahu ke browser bahwa saya mau ada enter loh, menggunakan BR atau breakline. Nah, breakline ini tag inline ya. Tag inline itu satu aja, nggak butuh buka, nggak butuh tutup. Jadi singkat aja. Nah, ketika BR, ya kalian save lagi, jangan lupa setiap mau lihat perubahannya di save dulu, kemudian klik browser, kalian refresh ya. Tuh, baru ke enter. Benar nggak? Oke. Ibrahim, Bang mau namain judul ketinggalan. Tinggal tambahin ini aja Kak, title terserah mau ketik apalah judulnya. Oke, title. Habis itu jangan lupa di save, baru dicek di browser. Seperti itu. Nah, biasanya itu memudahkan kita ngikutin. Jadi kalau BR, ya udah kita ikut enter sekali gitu. Walaupun kalian tulis begini di Sublime, kalian save lagi, terus kalian buka di browser, kalian refresh, tetap begini. Nah, ini satu line ya, tapi di browser karena dia bacanya ada BR di sini, dia akan menganggap oh ini breakline nih, ya breakline itu pindah baris gitu. Dia akan pindah baris. Oke. Nah biasa programmer itu kita selalu ngikutin biar nggak bingung sendiri. Gitu. Kak Ibrahim gimana judulnya? Masih ketinggalan nggak? Oke, lanjut ya. Nah, selain paragraf, ada juga elemen H1. H1 itu heading. Oke. Nah, heading itu kita bisa langsung bagi, ada banyak jenisnya. Makin gede angkanya, H3 sampai saya coba kasih contoh sampai H5 ya. H4, H5. Oke, nah, bentar. Saya gini dulu deh. Ini heading atau judul. Oke, jangan lupa di save. Kemudian ke browser lagi. Terus kalian refresh. Tuh, keluarkan. Ini heading atau judul. Kak, jangan cepet-cepet. Siap. Nggak cepet-cepet. Ini saya sudah pelan. Kabarin aja kalau kecepatan, saya akan slow down. Oke, jadi ada namanya format heading. Heading itu untuk menandakan bahwa tulisan ini itu header loh. Kalau kalian di Microsoft Word berarti ini ya heading. Kalau kalian ngerjain di Microsoft Word ya. Nah, heading ini banyak jenisnya. Oke, kalau kalian bikin lagi, misalnya heading 2 ya. Heading 2. Heading 2 itu makin kecil. Ini heading kedua, makin kecil. Oke, kalian save, kalian balik ke browser, refresh, jebret. Nah, makin kecil kan? H1 dengan H2 pasti lebih kecil H2. Begitu juga seterusnya, H3, H4, H5. Oke, saya ketik lagi H3 misalnya. Ini ketiga bro. Oke, langsung coba H4 ya. H4, ini keempat bro. Oke, jangan lupa di save, selalu biasakan save atau Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Berkali-kali save juga nggak apa. Balik ke browser, kemudian refresh. Tuh, kelihatan kan. Ini pertama H1, ini H2, H3, H4.
sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Mas Arif gimana? Sudah amankah? Masih kecepatan nggak saya? Mantap Kak, sudah mantap. Oke, tenang saya kalau ada teman-teman yang bilang ini. Oke, saya bikin agak interaktif dikit ya, karena kita nggak offline, jadi kita mesti aktif juga di grup biar rame lah. Punya saya di Mozilla Brazil, kalau di Explorer masih kelihatan coding. Aduh, di Internet Explorer saya nggak tanggung jawab deh. Nggak tahu Internet Explorer-nya kakak udah diupdate apa belum, karena Edge ya, terakhir itu Edge ya, Microsoft Edge itu harusnya bisa juga. Yogi, Kak, sampai teks 3 sublet teks 3 kah tadi yang diinstal aplikasi Kak? Benar sekali. Benar Kak. Saya jawab-jawabin dulu ya. Nggak nyampe untuk saya, waduh. Ikutin aja Kak. Aman. Gunakan Chrome atau Mozilla saja Kak. Mozilla saja Kak. Oke. Di kolom Q&A kalian bisa lihat ya. Ada yang answer, ada yang open. Jadi kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pernah jawab. Tolong ulang cara membuka di Chrome gimana ya. Buka Windows Explorer kalian. Ini saya nggak bisa nyontohin Windows Explorer. Ya, buka Windows Explorer, kemudian cari foldernya yang web pertama aku tadi. Kalian save di mana? Kalian ingat kan? Kemudian double klik aja Kak. Filenya, klik-klik. Nanti kebuka sendiri deh. Gitu. Kalau nggak kebuka, Windows Explorer kalian, filenya ini di drag and drop aja. Drag and drop. Tuh, sama aja. Saya nambah heading plus judul tulisan di web malah jadi kosong, Bang. Wah, kenapa tuh? Harusnya nggak kosong ya, Kak ya? Terus kayaknya di spek itu cuma buat lihat codingan aja. Nah, apa bisa edit code dari situ? Bisa edit, tapi cuma yang berubah di sisi kakak aja, Kak. Nggak bisa secara internet, nggak akan berubah dia. Hanya client side aja, hanya di bagian kakak aja yang berubah. Gitu. Cara buat tulisan berjalan gimana? Aduh Kak, itu udah nggak support Kak. Tulisan berjalan itu marquee, jadi udah untuk di styling kita menghindari marquee karena itu terlihat kurang profesional. Kalau kakak Jimmy lihat dulu detik.com, Kumparan tuh pakai marquee, tapi sekarang udah nggak lagi karena itu kelihatannya agak kurang profesional gitu. Tapi kalau penasaran di HTML5 coba ya, marquee masih bisa nggak ya? Harusnya sih masih. Coba ya, tes jalan-jalan. Di browser, tuh masih bisa. Masih bisa jalan juga. Iya, mungkin ada yang salah ketik kali, Pak Ibrahim. Jadi marquee ini udah nggak dipakai lagi ya guys. Teks jalan-jalan ini kelihatannya bagus, unik. Cuman di secara profesional kita udah jarang banget. Kalian jarang banget pasti ngeliat teks jalan-jalan. Adanya slideshow aja kan. Seperti itu. Ada jam kuliah? Ya nggak apa-apa Kak. Nanti recordingnya aja saya kasih. Oh iya, kalau gitu kalau daripada banyak live, gini deh. Saya share ini ya. Grup Telegramnya. Jadi kalian bisa join di grup Telegram. Buat yang belum punya Telegram, bisa join grup Telegramnya. Jadi saya kasih di chat ya. Install Telegram, klik link ini untuk join. Tuh, oke. Jadi nanti buat yang sudah punya Telegram tinggal diklik aja. Nanti kita akan ada fokus group discussion di situ. Atau kalian bisa nambahin saya di WhatsApp buat tanya-tanya ya. Bisa buat tanya-tanya. Tuh, oke. Atas nama Arvid. Pokoknya fotonya kalau udah pakai baju hitam aja udah. Oke, buat yang sudah mau live bisa
save kontak saya atau join grup Telegram. Nanti kita mau nanya-nanya, kabarin aja langsung di situ. Oke, kita lanjut. Sampai sini udah aman ya. Oke, markinya kita take out dulu ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Thank you, banyak yang aman juga. Kemudian biasanya itu kita menggunakan horizontal line juga. Jadi misalnya di H5 ke paragraf ini kita butuh pemisah ya. Nah, ada namanya horizontal rule atau HR. Ya. HR itu bukan human resource ya, tapi horizontal rule. Oke, kalian taruh aja HR-nya di bawah H5-nya saya hapus ya. Jadi di bawah H4 dan paragraf ini kalian save, jangan lupa balik ke browser, muncul tuh horizontal rules ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk bikin menu, untuk bikin section gitu. Kita pisahin pakai HR biasanya. Bisa pakai notepad kan Bang? Bisa banget, tapi nggak ada warna-warnanya kayak kalau notepad ya. Jadi akan agak ribet gitu. Oke, sepertinya lancar sampai HR. Kemudian kalau memang kalian benar-benar mau nampilin apa adanya, kalian bisa pakai namanya pre. Pre itu pre-formatting. Ya, pre-formatting itu contohnya misalnya gini nih. Ini saya buat menggunakan pre-formatting. Ini saya enter tanpa menggunakan BR. Oke, menggunakan BR. Ini akan tampil apa adanya. Jadi pre-formatting itu tuh, tapi dia akan fontsnya akan berubah. Jadi dia benar-benar nampilin apa yang kalian tulis di codingan sini. Ini kan agak maju nih. Kalau kalian mundurin lagi nih, misalnya shift tab ya, shift tab. Jadi kalian blok. Kalau mau majuin, di blok dulu semuanya. Majuin tab. Kalau mundurin gini. Oke. Nah, akan refresh tuh. Jadi dia akan menampilkan apa adanya gitu. Cuman jarang banget lah kita pakai pre sebenarnya, karena biasa untuk copy paste codingan aja sebenarnya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke topik berikutnya. Oke, sebentar. Oke, kita kenalin dulu beberapa ini ya, tag lagi. Oke, misal dalam paragraf ini kita bikin paragraf baru deh, misalnya. Paragraf kedua ini menjelaskan tentang diri saya. Oke. Nama saya Arvid Theodorus. Lahir di Kalimantan Barat. Oke. Nah, kan saya biasanya mau nebelin nih Arvid Theodorus ini. Nah, di sini ada namanya tag strong. Ya. Oke, sorry. Nah, biasanya untuk rapi begini Kak. Nih, P-nya kita begini nih. Nah, tulisannya di tengah. Nah, begini. Jadi rapi kan kelihatannya kan. Kalau ada BR, dia line baru. Strong sampai sini nih misalnya. Oke. Nah, terus saya mau Kalimantan Baratnya ini di garis miring. Itu pakai M atau emphasize. Oke. Coba kita balik. Jangan lupa di save. Kemudian balik ke browser, kita refresh. Nah, oke, paragraf kedua ini tuh lihat. Ini kan jadi bold, kemudian ini jadi garis miring. Ini saya hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Oke, tuh. Sampai sini nih, banyak yang bingung di sini. Cara mengubah jenis huruf. Oke, bentar lagi Kak. Kita akan sampai sana. Jangan buru-buru Kak. Cara mengubah jenis huruf pakai font. Nah, tuh udah ada yang bantu itu. Oke. Ada strong, ada emphasize ya. EM namanya. Terus ada juga underscore. Oke. Misalnya saya catat lagi, saya hidup sebatang kara. Oke. Nah, sebatang karanya ini mau saya kasih underscore. Berarti kalian kasih U. U itu underline. Oke. Nah, namun saya
punya banyak sekali teman yang membantu. Nah, saya mau teman membantu ini ada highlight-nya. Biasa saya pakai mark. Oke. Kemudian kita save, balik ke browser. Nah, oke, sebatang karanya jadi underscore. Kemudian teman yang membantu ini karena kita kasih tagging mark, ya kan? Dia akan jadi ke highlight seperti ini. Oke. Kemudian tagging lainnya yang mau saya kenalkan sebatang kara udah kayak sinetron aja. Maaf ya. Terus ada namanya itu coret ya. Saya beratnya 80 kg, tapi saya nggak mau nampilin ini nih. Salah maksudnya gitu. Beratnya 80 kg. Itu berarti saya kasih del namanya. Delation namanya. Delete. Oke. Kemudian ada beratnya 70 kg. Oke. Kemudian line baru kita ngomongin biasanya yang butuh pangkat-pangkat ya. Saya tahu rumus Einstein yaitu apa rumus Einstein? MC kuadrat ya? MC kuadrat kan. Nah, kuadratnya gimana tuh Kak? Ya kan? Kuadrat itu kita pakai namanya subscript ya. Jadi duanya aja yang kita kurungin sub. Dan zat yang saya suka adalah H2O. H2O itu kan duanya di bawah ya guys. Underscript ya namanya. Dua yang di bawah ini kita kasih subscript namanya. Oke. Nah, sampai sini kita lihat di browser. Jangan lupa di save ya. Di save dulu. Kemudian balik ke browser, refresh. Tuh. Oke. Strike through-nya karena kita kasih del tadi, kemudian seolah-olah dia kayak nggak jadi nih gitu ya kan. Kemudian MC2-nya ini kita subscript dan zat yang saya suka adalah H2O. Nah ini subscript namanya. Oke. Tuh, perhatikan ya. Subscript untuk angka 2, subscript untuk H2O. Kalau bingung, kita coba lagi deh sekali. Yang subscript dan subscript. Ini tulisan saya, misalnya ya. Misalnya Indonesia, terus tiba-tiba di atasnya ada penjelasan, misalnya gitu ya. Penjelasan, subscript. Oke, sama yang subscript ya, raya, misalnya gitu. Subscriptnya Merdeka, misalnya. Oke, kalau kalian save, kalian balik ke browser, subscript dan subscript itu seperti ini. Nah, subscript itu dia ada di atas kuadrat. Oke, Merdeka bawah. Oke, sampai sini. Udah pada bingung belum? Oke, saya ini ya. Saya lihat ini aja biar nggak bingung. Oke. Admin, sebentar karena udah kayak saya membuat cerita sendiri nggak apakan karena lewat HP agak sulit yang kakak terus penyak. Iya nggak apa-apa kak, ini contoh aja. Terserah mau tulis nama saya apa-apa atau cerita lain juga nggak apa-apa. Intinya saya mau jelasin bahwa sekarang kita belajar strong untuk ngebold, EM itu untuk nge-italic atau emphasize, oke, U itu underline, mark itu untuk nge-highlight, del itu untuk nge-strike through atau coret, kemudian subscript itu untuk kuadrat, subscript itu untuk yang di bawah. Saya lupa istilahnya bahasa Indonesia apa tuh. Oke, sampai di sini. Bingung nggak? Aman? Ketik aman dong, kalau aman. Aman. Aman nggak kak? Aman, bingung. Mas Arif, bingung kak? Bagian mana kak Arif bingung? Nanti teman-teman bisa share juga di sini. Kalau ada bingung, tenang aja. Aman ya? Oke. Nice nih. Oke, masih kuat.
Berat ya kayak. Oke, jadi saran saya kalian bikin satu notepad. Kalau saya tuh biasa pakainya itu Evernote ya, cuman di sini lagi nggak ada. Kalau di sini saya pakai text editor ya, text edit ya di sini. Oh, gini deh, biar kalian nggak lupa. Jadi di folder ini kalian bikin file lagi. Jangan yang sorry. Kalian saya biasa catatan sendiri, text edit. Text edit itu notepad kalau di Windows ya. Saya kasih catatan sendiri misalnya, atau pakai Word juga nggak apa-apa. Pembelajaran hari ini. Oke. Kita berarti sudah belajar apa aja guys? Oke. Elemen dasar HTML. Oke, ada HTML, head, oke. Kemudian ada body, head. Kemudian ada body, oke, body. Kemudian title untuk mengubah judul browser. Aman Kak, cuma ada kecepatan. Kabarin aja Kak, langsung ketik aja kalau kecepatan ya. Oke, untuk mengubah judul browser. Kemudian kita sudah belajar heading juga ya. Heading H1, ya kan caranya H1. Oke, makin besar nilai angkanya, makin kecil ukuran fontnya. Oke, kemudian di 4 apa kita udah belajar? Ada paragraf ya, P. Paragraf itu menggunakan P. Oke. Kemudian nomor 5 tadi kita formatting ya. Formatting itu kita sudah belajar apa saja? Oh, sorry. Pemisah baris. Pemisah baris itu ada BR atau break line. Baris baru. HR, horizontal ruler, garis pemisah. Oke, 6 itu formatting, name paling penting sih. Formatting itu kita sudah belajar strong. Oke, strong itu untuk bold. Kemudian M itu untuk italic ya. Kemudian U itu untuk underscore ya. Untuk underscore. Kemudian apa lagi tadi? Del itu untuk strike through. Oke, kemudian sub untuk kuadrat, sub ya untuk apa sih sebutannya, kuadrat bawah lah ya sebutannya. Oke. Oh ya, sama mark, sorry tadi ada mark. Mark untuk highlight. Bang, tulisannya copy ke chat ya. Siap, nih saya copy. Tuh. Di Zoom chatnya pakai preformatting ya deh, jadi nggak mengganggu. Membantu nggak Kak? Oke, lanjut. Kita lanjut. Lanjut ya, ketik lanjut. Ketik lanjut dulu dong. Lanjut dah. Lanjut Kak. Oke, nah kita mulai masuk ke beberapa yang udah mulai agak panjang nih. Oke, nah kita akan sekarang belajar atribut. Oke, nah atribut itu maksudnya gini, setiap ini kan elemen ya, ingat ya, ini tuh elemen, body itu elemen, H1 itu elemen, ada tag pembuka, tag penutup gitu ya. P itu elemen pembuka, elemen penutup gitu kan, ada elemen penutupnya, mana penutupnya?
Kenapa dia di sini? Sorry. Oke, nah masing-masing elemen tuh bisa punya atribut loh guys, punya temennya dia. Jadi atribut itu menjelaskan ini enaknya diapain sih gitu. Contoh ya, contohnya itu kita mau kasih background untuk di body misalnya ya. Sorry, bentar. Oke, sebelum itu deh, kayaknya ada satu topik yang menarik. Kalian mesti tahu ini. Jadi kita bisa bikin link ya. Jadi ini sekalian belajar atribut juga. Jadi misalnya itu sebentar. Jadi misalnya nih oke, P ini punya atribut style ya. Style itu, nah kita udah masuk CSS sebentar, dikit sih, sedikit aja. Kita bisa ngasih tahu di dalam style ini, paragraf ini ada apa aja sih gitu. Bisa ngapain aja sih. Di style ini sebutannya cascading style sheet ya. Jadi misalnya mau saya kasih border nih, paragraf ini mau saya kasih border, berarti style kalian mesti hafal nih, border 1px. 1px itu 1 pixel. Kemudian spasi itu maksudnya solid. Solid itu maksudnya tidak transparan. Kemudian warnanya, misalnya warnanya blue. Oke, jangan lupa tutup titik koma. Oke, nah ini mungkin agak membingungkan nih. Oke, ini adalah sebenarnya atribut CSS yang mana ini akan menjelaskan stylingnya untuk paragraf ini. Oke, di sini saya ngambil style border, nilainya 1 pixel. Jadi kasih tahu bahwa bro, paragraf ini kasih border dong segede 1 pixel, nggak transparan, kemudian warnanya blue. Coba di save, kemudian di browser, tuh akan ada border. Banyak ya. Jadi uniknya CSS ini dia dipisahkan dengan spasi. Kalian mesti baca benar-benar dokumentasinya. Kalau ada 3 begini kan titik 2 nih. Titik 2 ini misalnya nilainya ya. Pertama itu selalu besar bordernya, besar line-nya. Yang ini adalah solid apa tidaknya. Kemudian blue itu warnanya. Misalnya saya mau gede nih jadi 10px. Bisa juga. Saya save, kemudian saya balik tuh. Jadi tebal kan. Gitu. Oke. Bayang ya. Nah, kita akan belajar bikin link. Jadi ini udah ya. Paragraf, ada styling dikit lah gitu. Kemudian kita bikin nih paragraf baru. Kita bikin paragraf baru. Saya taruh di atas aja ya, semuanya. Saya taruh di atas ini aja. Kita mau bikin seolah-olah mau bikin menu nih sebenarnya, gitu kan. Biasanya menu itu kalau di website tuh ada home, benar nggak? Iya kan ya? Ada home, kemudian dipisahin, ada about, misalnya gitu kan. Ada berita, ya kan? Atau login misalnya gitu. Biasanya ya. Oke. Nah, tapi masing-masing ini punya link. Nah, gimana tuh bikin link? Link itu kita mengarahkan ke tempat lain gitu. Jadi home ini, misalnya jangan pakai ini deh, pakai spasi aja deh guys, biar nggak bingung. Home ini kita kasih link, misalnya link itu hyperlink ya, href. Oke, kita mau arahkan dia ke misalnya ke home.html. Terus tutup A-nya. Oke, kita menandakan ini bahwa home, tulisan home ini ada di paragraf ini, kemudian harus dijadikan hyperlink. Oke, save. Kemudian kita ke sini. Nah, kalau kalian seperti ini. Enggak. Nah, bisa di-clickable nih. Ya kan? Kalau kalian klik, error. Karena belum ada filenya. Ya. Kalian back lagi, jangan lupa. Back. Oke.
Nah, biasanya kalau bagus itu saya taruh HR. Saya taruh HR di atas dan di bawah. Jadi biar seolah-olah kalau dilihat kayak begini, ya kan? Benar nggak? Oke, sampai sini dulu. Kak, style kok nggak berubah warnanya? Copy paste ke sini, Kak. Tulisan ini P-nya, coba. Jangan-jangan ada salah ketik. Coba, copy paste aja. Oke, ahref kita sudah masuk. Kemudian setelah ahref, kita ada namanya kita ada namanya kalau kalian di Word itu ada namanya bullet and numbering ya, bullet and numbering. Jadi kadang kita mau ngebikin list, bener nggak? Contohnya list belanjaan saya. Di sini ada dua jenis list. List pertama itu unordered list. Unordered list itu kalian bikin sebuah list tapi tidak ada angkanya. Oke, jadi titik-titik-titik aja gitu. Nah, setiap list itu pasti selalu setiap itemnya selalu dibungkus dengan LI. Oke, LI itu berarti itemnya. Contohnya saya bikin begini, pakai H4 ya, H4 daftar belanjaan saya. Gitu ya. Sini saya kasih HR biar kita ada jedanya. Ini daftar belanjaan saya mau bikin daftar belanjaan nih, ya kan? Kayak kemarin saya belum belanja sabun, ya. Terus bawahnya lagi nih, kemarin saya belum belanja apa ya, odol saya habis. Terus belum beli apa ya kemarin ya, Pons, sebut merek ya, nggak apa ya. Pons, belum beli Gatsby, pomade Pro. Ya. Nah, kalau kalian save, kalian balik lagi ke browser, ya kan? Nah, jadi begini. Ini namanya unordered list. Unordered list itu list yang tidak punya urutannya. Gitu. Kak Arif gimana? Di copy paste aja ke sini Kak, kalau masih error. Oke, ini unordered list, jadi bentuknya bullet and numbering. Bullet aja nih, namanya bullet. Oke, tapi ada juga yang namanya kita kasih HR lagi biar kepisah. Oke, ada namanya ordered list atau OL ya. Nah, OL ini sama dalamnya pakai item juga, list item juga. LI itu namanya list. Ini contohnya kalau OL itu kita contohnya ya, berarti misalnya urutan apa ya? Artis tercantik Indonesia. Oke. Urutan sorry. Top 10 semua tuh. Top 5 aja deh, capek 10. Top 5. Siapa yang pertama, guys? Raisa kalau saya. Raisa atau Mbak Yaya. Sebutannya Mbak Yaya katanya. Oke. Kemudian tercantik siapa lagi nih? Siapa ya? Lu yang jadul-jadul deh. Titi DJ misalnya. Ya kan? Nggak tahu kalian kenal nggak tuh Titi DJ siapa? Kemudian aduh kok bingung artis cewek siapa aja. Kurang gaul nih cewek, bentar. Maaf. Apa ya? Siapa Kak? Ariel Tatum. Pevita Pierce ya. Oh, mantap Pevita Pierce ya. Kemudian siapa lagi? Ariel Tatum. Waduh. Ya udah pas ini Nikita Mirzani. Oke. Nah, kalau kita balik ke browser, jadi tuh, ya kan? Jadi 1, 2, 3. Padahal saya nggak pernah tuh nulis 1 di Sublime, nggak ada tuh 1. Ya kan? Karena dia pakai LI, jadinya dia otomatis ngurutin. Gitu.
Oke, ini unordered list sama ordered list. Oke, nah kadang tuh kita udah saking banyak begini, kita bingung. Ini bagian apa? Ini bagian apa sih? Nah, kadang saya terbiasa dengan teman-teman itu ngasih komen. Komen itu kalau di HTML itu tidak dibaca ya dan tidak dirender oleh browser. Caranya gini, apapun yang kalian tulis dalam sini tidak akan kena. Misalnya kalian tulis ada H1 H1 nih gitu kan. Nggak akan kebaca di sini. Ini di dalam komentar. Ya kan? Oke. Kalian save, kalian balik, nggak akan ada. Nggak akan keluar deh. Tapi kalau kalian inspect, ya, kalau kalian inspect elemen, ada di komentarnya. Mana dia? Nih, tuh ini di dalam komentar. Tapi dia tidak render sama sekali, nggak akan ada. Gitu. Oke, nah untuk itu supaya memudahkan kita bagi per segmen ya. Bagian belajar heading gitu ya. Oke, terus kita kasih lagi yang ini misalnya belajar paragraf dan link. Oke. Terus ini berarti formatting gitu aja biar nggak ribet. Oke. Kemudian ini list. Oke. Gitu. Biasanya saya gitu sih. Jadi biar nggak bingung, saya selalu kasih marking seperti ini. Ya hati-hati aja jangan sampai kebaca sama orang luar aja. Bisa saya kasih yang general aja gitu. Ini bagian footer, bagian ini biasanya gitu seperti itu. Oke. Nah. Oke. Kayaknya sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya mau kasih latihan dulu deh buat kalian nih. Biar seru nih. Oke. Nah, exercise kali ini itu sudah kalian pelajarin semua. Jadi bikin seperti ini. Tuh. Simpel kan? Seolah-olah kayak udah kayak webpage nih. Kalau memberi warna font, nanti ya Kak, habis ini ya, kita masuk ke CSS kalau warna font. Kita tes ini dulu. Kita uji daya ingat nih. Oke. Nah, bikin kurang lebih seperti ini. Terserah kata-katanya, terserah mau seperti apa. Pokoknya bentuknya seperti ini. Jadi ada H1, halo dunia, gitu ya. Kemudian ada HR. Kemudian ada ini pipe, pakai pipe ya. Pipe itu shift, terus ada tombol di atasnya enter tuh, itu pipe. Biasa memisahkan satu kata dengan untuk garis panjang gitu. Kak bikin catatan elemen yang baru tadi biar saya SS. Kak bikin catatan. Oh, sudah saya copy paste kok di atas Kak. Itu 1-6. Nanti file saya share juga di grup, tenang aja. Oke. Saya kasih latihan ini ya, 5 menit. Kalau udah bisa kirim kemana? Di grup aja Kak. Udah masuk grup belum? Grup Telegram. Jangan lupa install Telegram. Udah banyak yang masuk belum ya? Yeay, sudah banyak nih. Welcome. Sudah 15 member di dalam sini. Dapat yang sudah selesai latihannya, yang sudah selesai kirim ke sini. Apa nama Telegramnya Mas? Ini, bentar, saya kasih tadi. Diklik aja linknya ini Kak. Nih, itu grup Telegram buat diskusi dan tanya-tanya. Terus WhatsApp saya kalau mau ini. Tapi WhatsApp saya nggak bikin grupnya ya. Berat guys kalau di WhatsApp. Jadi saya Telegram aja.
lebih ringan. Oke, terserah ini kata-katanya seperti apa. Yang penting kurang lebih seperti ini. Oke. Nah ini fungsi dan manfaat dari tugas ini adalah supaya kita belajar rapi dengan elemen yang sudah kita pelajarin. Gimana sih bikin itu rapi kak? Gitu. Walaupun belum mirip sama website asli ya. Tapi ini elemen-elemen dasar yang kalian perlu hafalin dan perlu kalian nggak hafal sih, kalian pelajarin, at least tahu lah. Setidaknya kalian tahu ini dan bisa menjadi pondasi untuk kalian ke depannya. Gitu. Waduh, udah hampir jam 12. Udah lapar nih pasti semua. Gak bisa buka Telegram lagi pakai kuota belajar. Oh gitu. Kalau nggak bisa, berarti simpan aja nomor HP saya kak. Nanti di Telegram saya juga ada. Di Telegram saya Arfid Theodorus. Dan kalau sedang add nomor saya harusnya keluar sih kontak Telegram saya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Apa lanjut aja kita? Makin banyak yang join. Mantap. Sudah 21. Bang, punya saya kenapa jarak tiap paragrafnya pada jauh ya? Oh iya kah? Harusnya tidak ya. Kalau kalian ngeset tidak pakai pre, harusnya nggak masalah. Tugasnya belum bisa dikumpulkan, belum bisa kumpulkan ya Mas, lagi jaga anak. Oke, siap, nggak apa-apa. Di grup aja ya. Oke, kita lanjut. Nanti ini saya share juga PPT-nya di grup, jadi teman-teman yang belum masuk bisa masuk juga. Oke, kita balik ke Sublime. Oke. Lanjut, kita akan masuk ke bagian, nah, ini udah siang-siang nih, nggak tahu pada bisa konsentrasi nggak nih. Oke, kita masuk ke table. Table itu lumayan penting. Oke. Nah, sorry. Biar kita enak, ini kan tadi ada kita mesti bikin satu link home ya. Kita ke home ya. Kalau enggak ini saya ganti jadi belajar tabel. Saya lagi ini deh. Sorry. Ini home, benar. Kemudian yang about ini saya ganti jadi belajar tabel. Gitu ya. A, ref, kita arahin ke tabel.html. Nah, biar kalian enak belajarin nanti suatu saat bisa misahin juga. Oke, saya kasih jarak ini. Kasih jarak aja. Oke, pas balik. Seperti ini. Nah, pas diklik, harusnya masih error karena file belum ada. Untuk itu, kita bikin satu file lagi, guys. Klik kanan, new file. Kemudian, sama seperti tadi, doctype HTML. Oke. Terus jangan lupa di save. Tapi kasih nama table.html. Oke. Seperti itu. Admin, latihannya mana lagi coba? Bentar. Begini nih latihannya nih. Tuh. Di grup saya share ya latihannya ya. Jadi lihat di grup aja. Sudah. Oke deh. FGD. Nice. Oke. Admin mana latihannya? Sebar. Admin mana latihannya nih? Saya capture dulu. Tuh, latihannya ya. Oke, kita lanjut. Kak, itu yang table gimana formatnya? Sabar. Kita, nih, ini dulu. Tulis aja nih dulu. Oke. Kemudian, seperti biasa, formatnya kita taruh HTML, kemudian di dalamnya ada head, ya kan? The head, it's
head, kemudian ada body, oke. Kemudian ada title, jangan lupa, oke. Title. Oke, title-nya kita ganti ya. Kalau saya tadi yang index itu TechnoArt. Di belajar table. Oke. Nah, di body-nya kita tulis aja dulu pakai P. Ini halaman table. Kita belajar table di sini. Oke. Kemudian kasih head 1 P H pakai H1 aja. Belajar tabling. Oh, tabling namanya. Oke. Nah, pas kita save, kita balik ke browser. Ini kan kita masih di index.html ya. Karena tadi belajar tabel ini saya arahkan ke tabel HTML, pas diklik, dia akan mengarah ke, kok HTML-nya tidak ada. Table. Oh, salah nama Kak. Harusnya table. Saya ganti. Harusnya table.html. Jadi harus sesuai dengan nama filenya, table.html. Kalau kita balik, ya, belajar table. Pas diklik, tuh akan pindah ke halaman. Oke, akan pindah ke halaman baru. Oke, nah biasanya supaya biar nggak bingung, kita biasa samain. Jadi kalau saya ini saya copy paste menunya. Ini kan saya kasih tadi komen menunya di index.html ya. Menu bar, saya sebutkan menu bar. Terus saya kasih tanda juga end of menu bar. End of itu maksudnya sama sampai sini aja gitu menu barnya. Saya copy, saya paste ke sini biar membantu saya. Nah, oke. Nah, kita save, kemudian kita balik ke sini. Tuh, ya kan? Mana HR-nya? Sebentar. Oke, di table saya kasih HR di atas, kemudian saya kasih HR di bawah. Oke, nah yang di index.html saya cuma take out yang ini aja supaya dia paling atas jadinya. Jadi kalau kita balik sebenarnya index-nya, sorry. Index.html. Oke. Jadi kalau kita back, nah, kita. Oke. Jadi ini menu ini saya sengaja edit tadi di file index.html. Itu yang paling atas itu HR dan P ini. Jadi ini benar-benar menu bar saya ya. Jadi kalau saya mau ngopi menu bar, saya tinggal bawa ini aja semua. Saya taruh di sini. Kan seolah-olah kayak menu ya. Kayak di website kayak Facebook gitulah. Ya. Jadi ini menu bar nih. Oke, ini saya tinggal kopas aja. Copy. Oke, kemudian ke paste table, saya paste aja di sini. Ya. Nah, jadi ketika saya akses index.html, saya refresh ya. Ini ada menu nih. Pas saya klik belajar table, karena belajar table ini mengarah, kalau kita lihat di HTML, dia mengarah ke file table HTML, maka pas diklik, dia akan mengarah ke table HTML. Seolah-olah ini nggak berubah. Seolah-olah nggak berubah menunya, karena saya sengaja taruh di paling atas. Jadi seolah sebenarnya berubah. Seolah nggak berubah aja. Jadi kalau saya nih di table, saya home table ya, dia berubah sih sebenarnya. Tuh, ya kan? Ini baru kelihatan, ya kan? Oke, tapi karena saya bikin semu, halu, biar kelihatannya ada menu yang nggak berubah-berubah. Sampai sini, pusing nggak? Sampai sini. Lanjut ya. Oke, kayaknya udah kondusif nih teman-teman. Yang lapar, sebentar lagi kita selesai. Kayaknya sampai tabling aja, karena kita lanjutkan di beberapa sesi berikutnya. Masih kosong grupnya, wah 23 udah lumayan Kak, 23 buat bahas
tugas udah rame-rame tuh bantuin di situ. Kalau ada mau bahas tugas atau nanya-nanya apa juga nggak masalah sih di situ. Kalau sempet saya jawabin, kalau nggak teman-teman bisa bantu jawab juga. Seperti itu. Oke, nah kita belajar table sekarang. Nah, table itu agak unik sih ini. Biasa kita mulai dengan table. Kalau di Word gampang ya, tinggal insert table aja. Oke, tabling itu selalu dimulai dengan table. Belajar table. Oke. Nah, table itu selalu untuk row-nya itu selalu ditandai dengan TR. Satu row itu satu baris, sorry. Satu baris itu pakai satu TR. Kemudian setiap kolomnya itu dipisah dengan TD. Ya, TD itu nggak tahu singkatan dari apa. Pokoknya TD. Nah, bentuknya kayak gini loh. Oke, jadi ini saya tulis baris 1, kolom 1. Benar nggak? Ini baris 1, kolom 2. Nah, pas kalau kita balik, oke, jangan lupa tabelnya kita kasih atribut namanya border. Oke, kita kasih 1 aja, 1 deh. 1 px kayaknya bisa. 1 px. Kita balik, kita save, kita balik. Oke, nah tuh, jadi. Ya, jadi tabel itu satu row itu masih di define atau ditentuin gitu. Ditentuin bahwa TR itu satu row, TD itu satu kolom. Nah, kadang memang agak bikin bingung, tapi untuk mempersingkat, maksudnya untuk mempersingkat ketikan, biar nggak ke kanan mulu, kadang kolom aja kita enter juga. Jadi kalau kalian lihat mungkin bingung ya, nah ini kan baris baru Kak? Enggak, ini tuh kolom, TD itu kan kolom. Nah, saya lanjutin ya, misalnya ada TD, baris 1, kolom 3. Benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian kalau mau bikin row baru ya kalian ketik lagi, TR lagi. Row baru ini. Nah, di sini harus jumlahnya sama ya, guys. Jumlah TD-nya harus sama dengan yang paling pertama. Kalau enggak akan mess up. Ini baris kedua, kolom 1. Terus ini baris 2, kolom 2. Ya. Ini baris 2, kolom 3. Nah, kita balik lagi. Refresh. Tuh, jadi begini. Oke. Ada yang nanya, Kak, kira-kira jam luangnya jam berapa, Kak? Saya biasa after office atau pas istirahat jam 12-an lah. Tapi kadang pagi-pagi saya jam 8 udah on juga. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang lebih aktif di grup. Saya sih pasti aktif. Sehari saya pasti aktif juga. Tapi tanya aja. Jangan malu-malu di grup. Bikin rame juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Grup itu buat kita-kita doang kok. Nggak usah malu-malu lah. Kak Ayu mana tadi Kak Ayu? Halo Kak Ayu. Sudah masih ada nggak Kak Ayu? Ayu. Udah hilang Kak Ayunya. Oke. Ini, jadi table ini. Jadi kalau saya kasih lihat ini mess up-nya di mana. Misalnya kalau saya ini, saya take out ya. Misalnya baris 2 saya take out ya. Dia akan jadi aneh tampilannya. Tuh, kan jadi 01. Nah, tapi di tabel ini ada namanya span. Span itu merge ya. Kalau di Excel atau di Word itu merge. Jadi misalnya saya mau nge-merging baris 1 kolom 1 dengan baris 2 kolom 2. Oke, saya coba ya. Kita copy yang udah ada nih, TR-nya. Jadi kita bikin baris baru, tapi ini sebetulnya baris 3. Baris 3, baris 3, baris 3. Kita save, kita balik, ada ya. Nah, saya mau gabungin nih, nge-merging nih, kolom ini sampai ke kolom sini. Caranya, yang kolom kedua kita take out. Oke, terus TD-nya kita kasih atribut namanya call span. Call span itu kolom span. Oke. Call span-nya 2, karena kita akan memakan 2. Kiri, intinya kolom ini makan 2 ke kanan. Makan 2 itu termasuk dirinya sendiri. Jadi kalau span 2, pas kita beginiin, ini kolom 1 dan 2. Oke. Kita refresh, tuh, jadinya ke merge. Oke. Kalau kita mau merge sampai ke 3, kalau ini tiba-tiba kita kasih 3, dia akan jadi aneh juga. Tuh, ya kan? Nah, hati-hati makanya.
Jadi kita set 2 karena 2 kolom dimakan plus 1 kolom tambahan. Jadinya begini. Ya. Nah, kalau saya mau merging lagi sampai ke kanan, berarti call span-nya 3. Oke. Ini saya take out kolomnya. Jadi benar-benar kita cuma tulis 1 TD aja. Sisanya kanan semua. Gitu. Oke. Nah, ada juga namanya row span. Oke, nah row span ini agak tricky. Kita bikin lagi dulu barisnya ya. Kita copy paste dari sini. Ini baris keempat. Ya, kita balik baris keempat ya. Oke. Terus kita cek baris ke 5. Kita bikin ada 5 baris betul. Oke. Nah, saya mau baris 5, 4 dan 5 di kolom 1 ini saya merge 2 ini. Caranya gimana, Kak? Caranya yang kita mesti take out kolom yang ini. Oke, berarti ini nggak boleh ada kolomnya. Terus ini kita row span 2. Jadi baris 5 kolom 1 kita hilangin. Baris 5 kolom 1 kita hilangin. Baris 4 kolom 1 kita kasih row span. Baris 4 kolom 1 kita kasih row span. Row span 2. Row span itu maksudnya merging row. Nah, jadi begitu. Oke. Jadi harus banyak eksperimen ya, Kak. Benar sekali. Makanya fungsinya grup itu untuk biar aktif di situ. Seperti itu. Oke. Itu untuk call span dan row span. Nah, kalau kalian mau bikin row span ini, row span yang di baris 4 kolom 3, berarti kita take out baris 5 kolom 3. Baris 5 kolom 3. Kemudian baris 4 kolom 3-nya kita row span. Baris 4 kolom 3 kita row span. Nah, sudah mulai pusing? Oke. Sepertinya sudah siang. Kita akan lanjutkan ini di sesi berikutnya. Nanti akan Mimin posting lagi di grup dan di Instagram juga. Untuk jam berikutnya, kayaknya nih untuk 1 hari sudah cukup. Karena banyak teman-teman juga yang baru mulai dan baru mencoba. Sesi berikutnya kapan, Kak? Nanti saya kabarin. Mungkin ada kemungkinan 2 minggu lagi. Karena minggu depan kan hari raya ya. Jadi saya nggak mau hari raya juga, biar kita fokus ke hari raya juga. Ya kan? Minggu depan long weekend ya. Nah, saya nggak mau mengganggu long weekend juga nih. Ya, sudah cukup panas di kepala. Ya benar sekali. Makanya ini saya stop dulu. Makanya sebenarnya kalau saya lanjut sampai jam 3, saya mau lanjut jam 3 sebenarnya bisa sih. Cuman maksimum konsentrasi orang tuh 1 jam lebih doang. Habis itu udah panas kepala. Oke, kita aktif di grup ya guys. Kalau bingung atau apa, tanya-tanya aja, sapa-sapa aja, selamat pagi atau apa juga nggak masalah kok gitu ya. Sebentar. Udah ada Q&A, Kak, untuk memberi warna font. Maaf sekali kita belum sampai ya, tapi bisa nanti kita share di grup aja untuk untuk memberi warna font. Kalau ambil link dari tempat lain bisa, tinggal dikasih HTTP aja, Kak. Kalau ngambil link tempat lain ya, contohnya nih. Misalnya ini kumparan gitu ya. Kumparan. Misalnya ya. Ya udah tinggal kasih href aja. Href ke https kumparan.com gitu. Ya, kita lihat aja di sini. Tuh, kumparan pas diklik kumparan deh. Ya kan? Simpel kan? Jadi kalian bisa itu namanya backlink ya. Jadi kalian nautkan websitenya orang ke website kalian. Seperti itu. Oke. Grup Telegramnya ini. Jadi yang belum join bisa ikut sini. Grup Telegram untuk diskusi HTML, CSS. Oke. HP. Oke. Itu ID Telegram saya. Alfred Theodorus. Oke.
Sangat menyenangkan. Thank you, Ilham. Semoga nggak pusing. Makasih Kak. Siap Kak Salma. For hari ini tolong dikirim juga. Siap, nanti saya kirimin PPT-nya, saya kirim juga recordingnya. Saya matiin dulu ya recordingnya ya. Gimana matiin recording? Recording. Stop recording. Oke.